Tengok itu. Jangan bebalkan hatimu seperti orang ahli kitab. Jangan. Anda orang Indonesia, makan tempe, makan tahu, dikelilingi oleh umat Islam yang senantiasa mengarahkan kalian kepada kebenaran. Lembutkan hatimu. Yesus yang disalib oleh penjahat telah dijadikan menjadi Tuhan bagi penjahat. Jadi penjahat itu sudah punya Tuhan. Apa itu? Yang keluar dari kubur. Mana implementasi daripada apa yang saya katakan? Coba Anda baca Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Ketika dia keluar pada hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Jadi yang keluar dari kubur ini dilantik menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda ingin masuk ke dalam barisan angkatan jahat yang diusir oleh Yesus? Silakan Anda renungkan. Berarti itu aja ya. Yesus dilantik kata Bang Juma di Kisah Rasul 2 ayat 36 nih ya. Yohanes dan juga Roma 4 nomor 9, 14 nomor 9. Kan di sini dia dikatakan, di itu ayat ini menegaskan untuk kebangkitan Yesus. Bukti kebenarannya statusnya sebagai Mesias. Makanya dia Mesias yang baru dilantik, betul. Bukan Mesias baru dilantik, memang dia Allah yang ada. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Baru aja dilantik sedetik yang lalu. Itu data. Itu dalil, Bung. Liarmu itu. Itu data. Makanya dulu RK itu mencret ketika saya tanya, sejak kapan Yesus itu? Dengar Bang. RK itu mencret ketika saya tanya temanya waktu itu, sejak kapan anak Maria itu Kristus? Sejak kapan? Dia mengatakan sejak lahir. Ya sudah, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Karena nanti dia dilantik setelah disalib. Makanya Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar, tipu muslihat, kesaksian palsu untuk membunuh Isa alaihissalam. Padahal Allah membalas kejahatan mereka dengan sebaik-baiknya kejahatan. Nah tuh. Jadi gimana dengan ayat itu? Coba jelaskan dulu nih. Yang mana? Sini. Itu. Tinggal sebut. Di mana? Yohanes 8 ayat 58. Coba jelaskan. Oke, baik. Saya jelaskan kepada saudara. Ketika berbicara mengenai Yohanes 8, 58, Anda harusnya membaca dari 29, dari 17 malah. Kalau Anda ingin tahu itu, apa isinya? Berapa ayat berapa? 17. Coba. Nih. Nomor 16-nya, nomor 16 atau 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kutanya sama saudara, kalau tidak seorang diri berarti berapa? Berapa orang? Ayo. Yang mana? Ya berapa tidak seorang diri tadi? Nomor 15 sampai nomor 18 Anda baca. Aku tidak menghakimi seorang pun. Seorang diri. Dan jikalau aku menghakimi, nomor 16-nya, maka penghakimanku itu benar. Kenapa bisa benar? Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Dua. Ya, cukup saja 2 kali. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, 2. Aku dan Bapa adalah 2. Ini gimana ayat 58-nya? Itu tak ada masalah. Tadi kan sudah kubantah, Bung. Efesus 1 nomor 4 kan sudah menjawabnya. Apa kata Efesus 1 nomor 4? Sabar. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3:15 yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada.
Dan kalau Anda lihat dalam Yohanes 17:14, murid Yesus sama seperti Yesus. Bukan dari bumi, tapi dari surga. Amsal 8 jauh, Amsal 8 jauh lebih hebat si Salomo ini. Dia katakan, aku ada sebelum langit digariskan. Wah, Salomo lebih hebat. Salomo lebih hebat. Salomo berapa? Ayat berapa itu? Nomor 8. Ya, selamat siang Bang Zuma. Iya, salam. Selamat siang Bang. Wah, bagus Iya. sekali narasinya Bang. Cuman Oh, narasinya harus. lompat sini ya. Oh, harus. Sampai Karena saya mengikuti luar biasa. irama Bible. Memang bukan di gereja ini Oke, soalnya. coba. Saya Oke, mau biar- bertanya sorry ya, dulu saya ke Bang baru Suma. masuk. Iya, siapa lagi? Siapa Dia lagi? baru masuk. Kita Saya anggap mau Bang Sel bertanya udah dikarungin. Siapa lagi? Oke. Ya, Saya saya mau baru bertanya. masuk ya, jadi tidak terlalu ikut. Nah, lalu Abang gimana? Kau enggak ada yang menjawab dalam berapa lapor? nah, Satu-satu, Tuhan siapa yang izin benar? satu-satu. Ya, Bang oke Kreator. ya. Bang Kreator. Ya, Islam Kristen. begini Bang Suma, kamu Ya. tadi kan membahas tentang kisah para rasul 23. Bentar Bang, ini aja Bang Pra dulu, Bang Kreator tunggu ya, nanti ada gantian. Silakan Bang Pra. Oh, Yo, tim hijau. sorry ya, thank you ya, makasih untuk kesempatannya ya. Hanya memang saya datang di tengah kali ini ya. Temanya kan di sini Tuhan siapa yang benar. Kira-kira dalilnya kira-kira seperti apa supaya bisa kita tangkapin. Lalu memang di ujung tadi saya dengar Yesus itu diangkat atau dijadikan Tuhan begitu ya, dinobatkan ke apa istilah begitu ya. Dalilnya, kira-kira Bang. kaitan dengan Masa tema Anda apa, nggak Bang? dalami dalil? Yo, Kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. iyalah, enggak tahu lah kalau ikuti narasi Bang Zuma itu jauh. Iya, ada sekali. baca dalilnya. Gimana itu? Baca dalilnya Dari supaya mana Anda Bang tahu, Zuma? jangan pura-pura nggak tahu. Baca dalil. Iya, betul saya enggak tahu kalau mengikuti polanya Bang Zuma karena itu lompat sana lompat sini. Ya, ya keluar sudah. dari Bagaimana konteks. caranya supaya tidak Oke. loncat itu gimana caranya? Kamu baca dari Ya, kitab Kejadian nah, sampai makanya saya robek mau mulut. ikuti Anda. Ya, oke, saya mau ikuti Anda. Buatkan dulu dalil sesuai dengan tema yang tertera di komal kita ini. Tuhan siapa yang benar? Tadi saya sudah menjelaskan Tuhan yang benar itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Semua makhluk bergantung kepadanya, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada makhluk yang setara dengan dirinya, tidak ada Tuhan yang kembar dirinya, tidak ada Tuhan dia menciptakan Tuhan yang baru atau menciptakan Tuhan yang senior atau menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, itu enggak ada. Lais lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sesuatu yang setara dengannya. Nah, sekarang saudara punya Tuhan bernama Yesus, di mana Yesus itu Tuhan bagi angkatan jahat yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Dalilnya di dalam khotbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Terima itu. Jangan Anda nantinya Oke. bawa Tuhannya Yahudi lagi. Tuhannya Yahudi Ya. melantik dan memberikan Tuhan kepada saudaraku Kristen. Namanya Kristus Yesus. Oke. Ya, jadi saya ikuti dulu Bang Zuma ya. Kira-kira Tuhannya Yahudi Tuhan yang mana? Yang Kalau melantik Tuhannya Yesus Yahudi, jadi kalau Tuhan Tuhannya yang mana? Yahudi itu, Tuhannya Yahudi mengutus Yesus. Ketika Tuhannya Yahudi mengutus Yesus, orang-orang Yahudi menolak Yesus. Bahkan mereka terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama pengikutnya, golongan kedua pembangkangnya. Pembangkangnya inilah yang berusaha membunuh Yesus. Nah, Tuhannya Yahudi memberikan Tuhan baru kepada pembangkangnya Yesus. Maka yang mereka bunuh yang bukan Yesus itu dijadikan menjadi Tuhan mereka yang pembangkang, yaitu angkatan jahat tersebut. Jelas bukan? Oke, saya silakan. coba identifikasikan dengan bagus, bahkan boleh ditarik ke sekarang ini ya, boleh ditarik. Kira-kira Tuhannya Yahudi itu siapa sih? Tuhannya Coba. Yahudi yang Kira-kira. melantik orang yang disalibkan oleh penjahat itu menjadi Tuhannya Kristen. Kok sederhana loh itu? Jadi seluruh Oh, gitu. kaum Jadi- Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat tentunya. Oke, sekarang saya ikuti abangnya. Oke, Terus. Tuhannya orang Yahudi yang adalah Elohim melantik Yesus menjadi Tuhan Untuk tapi Kristen. Tuhan untuk orang Kristen. Oke. Ah, Tanya. pintar Nah, kita sekali. lihat Wah. dulu ke akar. Menurut Pak
menurut Bang Zuma, apakah Tuhannya orang Yahudi yang Elohim itu juga adalah Allah pencipta yang diakui di Kejadian? Iya, betul. Oh, Betul itu. Oke. Oh, betul ya. Iya. Berarti Allah yang Yohanes 1. betul Allah itu Allah yang adalah betul-betul Allah sebagai pencipta langit dan bumi, lalu menciptakan Tuhan, oke? Ya, betul. Menciptakan Itulah Tuhan Yesus. untuk orang Yahudi. Nah, ini Untuk orang Kristen. Kan? Untuk Ya, orang oke lah, Kristen. untuk orang Kristen. Oke. Berarti menurut Anda Tuhan itu bisa diciptakan, Tuhan itu bisa dilantik, Tuhan itu bisa menjadi Tuhan dalam tertentu. Itu menurut Bang Zuma. Itu keadaan yang Oh, itu memaksa. keadaan. Oke. Iya, karena Kristen Saya ikuti Bang mengangkat, Zuma. karena Kristen menjadikan Bentar, manusia oke. yang diciptakan, manusia yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi sebagai sembahan. Berarti itu iman kalian, bukan iman saya. Siap. Bagus. Nah, sekarang begini. Apakah pernah ada dalam pikiran benaknya Bang Zuma apa yang disebut sebagai terminologi yang diobjekkan sebagai Tuhan itu bisa diciptakan atau dia bisa menjadi Tuhan dalam periode tertentu? Apakah Tuhan itu adalah sebuah ciptaan menurut Bang Zuma? Hai, Al-Quran saya menjelaskan, Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, sabar. Ada penjahat, ada orang yang dikutuk Elohim, yang kemudian disalibkan pada saat itu untuk menggantikan anaknya yaitu Yesus, dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat dan mengajarkan, dan angkatan jahat ini mengajarkan kepada orang-orang di luar Yahudi untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi ini. Itulah Karisteng. Jelas Baik. bukan? Baik, saya ikuti Bang Zuma ya. Nah, oke lah. Bang Zuma membuat semacam karya Allah termasuk Tuhan, termasuk iblis. Oke, itu kan versi kitab Anda, itu urusan Anda ya. Nah, tapi begini, kembali ke Matius, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 kok Oke, jadi ya, Anda bantah? kembali kepada itu. Saya tadi mengejar Bang Zuma. Apakah yang disebut dengan atau kriteria-kriteria sifat-sifat yang melekat secara mendasar kepada sesosok yang disebut Tuhan itu, dia bisa ada dalam periode waktu tertentu? Pencipta alam Pencipta alam semesta itu meliputi segala sesuatu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi tidak perlu ada Tuhan dilantik. Iya. Tidak perlu. Lah kenapa Tuhan melantik? Kan ini Nah, kan tanya pernyataan Bang Zuma. Kisah Para Rasul, kenapa ada orang yang dikutuk Tuhan dilantik Coba. menjadi Tuhan, dan Tuhan Oke, yang coba dilantik di situ. ini diperuntukkan untuk angkatan jahat. EGP itu derita saudara. Di konteksnya jangan lompat-lompat dulu. Kita belajar Kisah Rasul pasal 2. Oke, Ya, buka di satu konteksnya itu. bab. Silakan Anda buka satu bab, silakan. Oke, silakan Oke. saya buka juga di sini. Buka juga di situ. Oke, Nah, saya mulai ya, saya sekarang mulai. konteksnya gini. Oke, Nah, saya mulai. Enggak apa-apa. Saya lanjutkan dulu ya, saya lanjutkan. Oke, silakan. Jadi begini, Tuhan yang benar, Sang Elohim itu, Sang Pencipta langit dan bumi, Dia apa istilahnya ya? Saya buatlah berhakikat dasar, Dia adalah Tuhan. Nah, lalu Dia menciptakan lagi Tuhan. Dia menciptakan. Jadi Tuhan menciptakan Tuhan. Ini kan menurut Anda. Ini menurut Itu di Anda. dalam kitab saudara, lucu kan? Nah, inilah orang Kristen Itu. ini ya. Di Coba, kitabnya oke. sendiri jelas-jelas Itu mereka masalah dihadiahkan Tuhan yang keluar dari kubur, kok jadinya saya yang dituduh. Kalau Oke, Al-Quran oke. saya jelas saya bacakan kepada saudara. Orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang tidak beriman, Tuhan alam semesta menjadikan setan sebagai pemimpin mereka. Oke. Dan itu Yuk, terbukti nggak usah. di dalam kitab saudara. Orang yang disalib dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan Sudah, jahat. oke Bang Zuma. Sekarang ini ya. Anda tidak bisa Sekarang lolos, berhakikat tidak bisa. Yang bersubstansial. Apa? Dengar ya, enggak apa-apa.
Gini ya, Alkitab kami tidak bilang begitu. Yang bermasalah itu adalah cara perencanaan Anda. Makanya saya baca kejar. dalilnya. Alkitab bilang gitu. Oke. Baca dalil. Anda tidak menyentuh dalil. Sama sekali Anda tidak menyentuh dalil. Anda ya. Anda hanya ingin menjatuhkan. Anda ingin menjatuhkan saya yang begitu kuat berdiri, tapi nggak bisa. Anda nggak menyentuh dalil. Kenapa Anda nggak berani? Sabar. Kenapa Anda tidak berani menyentuh dalil? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Selain hanya mengatakan camat-camat, loncat sana, loncat sini. Kenapa Anda tidak menyentuh dalil itu? Oke. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhannya Yahudi telah membuat Yesus yang kau bunuh itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayo. Oke, baik. Kenapa nggak nyentuh itu? Saya tanggapin. Sudah. Saya sekarang ya. Masuk. Tanggapi dalilnya. Silakan. Oke, ya. Yang saya pertanyakan ini adalah bertanya, nggak nanggapi dalil, saudara-saudara. Enggak. Sudah, jangan dipotong ya. Bertanya, nggak nanggapi dalil. Sudah. Sebentar, Bang. Menyerang tanpa bisa bertahan. Bentar. tahu dulu. Oke, ini kita diskusi tertawa dulu ya. Gini, Bang. Saya yakinkan Abang jangan keluarkan saya dari room ya. Oke ya, kita Saya kondusif butuh, ya, sehat ya. kami butuh, Islam Nggak apa-apa, Kristen nggak apa-apa. butuh Oke. Anda membantah dalil itu. Dihargai orang Oke, lain. siap. Saya bantah. Bicara Tapi saya silakan. mau bilang dulu ya, jangan nanti saya diturunkan ya. Nggak ada, Nanti selama saya Anda nanti masih waras. diturunkan. Silakan. Jangan begitu, kita kawan nih. Oke. Iya, Nah, memang jadi kita yang saya kawan. kejar- Ini dialog, ini diskusi. Oke, Silakan. iya kita ini. Oke, gini Bang. Jadi saya mempertanyakan narasi Anda yang membuat semacam penjelasan panjang lebar, lalu kesimpulan Anda bahwa ayat yang di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan. Nah, untuk membantah itu mudah. Coba aja lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 11, dia sebelum lahir pun sudah disebut Tuhan. Oke? Ya. Jadi dia sudah Tuhan, Yesus sudah Tuhan. Jadi kalau Anda Oke. Bentar, Bang ya. Jadi kalau Anda Nggak ada bantahan. bilang Yesus itu Tidak ada dijadikan bantahan. Tuhan pasca kematiannya, setelah Yesus mati lalu dia dijadikan Tuhan, sementara sebelum dia lahir pun sudah disebutkan dia Tuhan. Itu justru membuktikan Yesus itu ada dua. Yang satu dari Yesus lahir ada sudah dua. Kristus, yang satunya nanti Kristus setelah dia disalib. Oke, ini lebih parah Bang Zuma. Oke, sekarang aku ya ada Yesus 2 ya. Oke, tenang dulu. Tenang. Inilah yang membuat RKI itu panik dan nggak bisa tidur sampai hari ini. Untung Superboy menolongnya. Oke, mantap. Jadi gini Bang, sekarang Abang sudah setuju bahwa ada 2 Yesus. Satu Yesus di Iya, dalam ini buktinya. pasal 2 Lukas ayat 2:11, Yesus itu Oke, sudah lalu- Kristus dari sejak lahir. Oke, Kisah Para nah, Rasul 2:36 yang disalib itu nanti dilantik menjadi Kristus setelah dia dibunuh. Oke, enggak apa-apa. saya Oke, ikutin. terus. Iya, saya ikutin itu. Nah, sekarang menurut Abang, di dalam kitab yang sama, apalagi nih penulis yang sama, bahwa ada 2 Tuhan, ada 2 Yesus. Satu Yesus yang sebelum lahir sudah disebut sebagai Tuhan, Kristus. Nah, lalu satu lagi ada Kristus dan Tuhan yang dijadikan kemudian setelah dibunuh. Oke ya. Nah, coba berikan saya dalil ayat secara historis ya, saya tidak minta dari Anda sekarang. Secara historis, sejarah atau kitab manapun bahwa ada 2 Yesus dalam pemberitaan pemberitaan para rasul yang ada di dalam Alkitab. Coba buktikan kepada saya dalam Alkitab atau di dalam sejarah. Oke, sejarahnya begini. Sejenak setelah sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada muridnya di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Adalah benar kata Yesus, jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu, roh penghibur tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya roh kebenaran itu datang. Dan kalau ia datang, aku akan mengutus dia kepada kalian. Itu sebenarnya bukan terjemahannya gitu, itu tambahan lain. Nah, kemudian kata Yesus, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Jadi yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain. Kita buktikan.
Paulus ketika ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Loh, kok Yesus yang datang? Kok Yesus? Kan Yesus mengatakan, aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, penolong lain tidak akan datang. Loh, kok yang datang Yesus? Itu satu. Berarti sudah muncul tuh tanda-tanda. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 berkata, waspadalah, ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Yesus Kristus. 2. Yang ketiga, sabar dulu. Yang ketiga, kan secara histori Anda minta. Lukas 21 nomor 8, Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yang keempat, Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31 dan juga Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus? Sekarang saatnya penghakiman akan dunia. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia yaitu iblis telah datang dan tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Nah, artinya penguasa dunia itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sekarang Anda lihat di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 tadi itu. Apa kata Petrus? Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat, di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Berarti itu sudah Kristus sejak lahir. Sedangkan yang disalib nanti menjadi Kristus setelah dibunuh. Ada 2 Kristus. Silakan. Ya, oke. Dalil atau pijakan yang Bang Zuma pakai adalah dari Alkitab. Nah, lalu penulis yang sama, ya. Jadi di bagian awal dia sudah menyatakan di dalam, kita pakai dulu Kisah Para Rasul ya, saya ikuti Bang Zuma. Nah, di Kisah Para Rasul bahwa sudah ada di situ dikisahkan Yesus itu pada akhirnya naik ke surga setelah menampakkan diri, membuktikan dirinya telah bangkit. Oke ya, di dalam pasal 1 ayat 5 mulai 45 itu ya. Jadi dia membuktikan diri bahwa dia sudah bangkit. Oke. Nah, Yesus yang sama naik ke surga. Nah, lalu ketika dia naik ke surga, sebelum naik ke surga, dia mengumpulkan para rasul, murid-muridnya untuk jangan meninggalkan Yerusalem gitu ya. Lalu mereka menantikan janji Bapa. Nah, Petrus sebagai tokoh di situ adalah orang yang sama yang ikut di dalam menyaksikan kenaikan Yesus. Nah, lalu Petrus sekarang khotbah, itulah yang menjadi ayat sentralnya Bang Zuma tadi. Nah, lalu dari mana dalilnya Bang Zuma bilang yang dikhotbahkan Petrus yang bangkit itu yang juga dilukiskan oleh Lukas dan dia caranya di dalam Injil Lukas. Kok bisa-bisanya sekarang Bang Zuma bilang maksud Yesus dua lainnya. Jaringannya melewaten. Ke apa yang kita pakai jauh dari sejarah bahwa ini, dan Anda belum bisa membuktikan itu ya. Anda gagal membuktikan bahwa ada 2 Yesus yang berbeda ya. Dan kalau lihat secara akal baik ya, nggak usah harus jadi Kristen saja. Coba kasih naskah itu, Alkitab itu kepada mereka. Apakah mereka akan beranggapan bahwa itu pribadi yang berbeda? Tidak, Bang Zuma. Nah, itu sebabnya saya katakan narasi Anda adalah narasi ngawur, mengarang-ngarang saja itu, bilang ada Yesus yang berbeda. Sorry. Ya. Oke. Andalah yang membantah dalil, kocar kacir sana sini,
entah apa yang Anda omongin. Anda harus tahu dulu, Lukas itu menulis bukan firman Tuhan. Yang ditulis Lukas itu hasil penyelidikan. Jadi kalau ada anta beranta di dalamnya, ya wajar. Oh, Lukas bukan nabi, dia manusia biasa. Dia menyusun berita-berita yang dia dapatkan dari cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Ini buku karya ilmiah Lukas, dicatat khusus untuk seseorang yang bernama Theophilus, bukan firman Tuhan. Wajar kalau di dalamnya banyak cerita yang kontradiksi, kontraversi dan kontraindikasi. Ya. Sekarang Anda lihat, Anda susah untuk menemukan sebuah kelemahan di argumentasi saya. Kenapa? Saya berdalil, dalil saya jelas. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini, jangankan disalib, untuk keluar dari tempat tidur aja Yesus belum bisa. Karena baru lahir. Oke. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Iya. Kristus. Iya. Apa itu Kristus? Oke, baik. Sabar dulu, diam dulu. Jaringan Anda perbaiki dulu sambil mendengarkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kristus. Apa Kristus? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang sebenarnya di situ adalah pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Hari ini. Berarti taruhlah tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Tanggal 1, sabar, saya belum selesai. Percuma pun Anda ngomong, tidak ada isinya. Anda ngomong, nggak ada fungsinya. Lebih baik Anda duduk cantik, ambil pulpen, catat semua yang saya sampaikan, habis itu syahadat. Hari ini tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Tanggal 1, bulan 1, tahun 1, lahir Kristus di kota Daud. Nah, pada tanggal 1 bulan Desember, 25 Desember. Sabar dulu. Saya analogikan supaya kalian paham, otak kalian susah, banyak dedaknya di dalam. Tanggal 25 Desember tahun 33. Bang Juma. Diskusi baik dulu. Aduh, gimana? Saya belum selesai, bonyok. Sok pintar, sok mau ngomong, tapi udah kau turun. Bukan Najis. maskermu itu, Sumbing. Loh, kok jadi emosi? Saya kesal karena saya belum selesai. Kalian menutupi kebenaran. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Kristus telah lahir. 33 tahun kemudian ada orang dilantik, baru dijadikan menjadi Kristus. Sekarang ada berapa Kristus? Ada Kristus yang sejak lahir di tahun 1, ada Kristus nanti di tahun 33. Sekarang ada berapa Kristus? Kutimpuk juga pakai asbak mulut kalian nanti ya. Udah capek-capek aku ngajar, kalian tidak menghargai. Ini ilmu mahal, tidak diajarkan sama pendeta. Kalau pendeta ajarkan ini habis perpuluhan. Paham kalian? Ada berapa Kristus? Ada yang tahun 1 sudah Kristus. Nanti tahun 33 setelah keluar dari kubur baru Kristus. Ada berapa Kristus? Hah? Memang otak kalian ini penuh dengan dedak soalnya. Bebal. Makanya dikatakan sesat. Kenapa? Hal yang sudah valid, hal yang sudah terang, hal yang sudah lurus pun ingin kalian bengkokkan. Manusia kalian bengkokkan menjadi Tuhan. Tuhan kalian bengkokkan menjadi manusia. Itulah tabiat kalian. Tabiat sibilisisis. Iblis itu selalu membelokkan kebenaran. Itu pekerjaan iblis tuh. Dari sejak Adam dibelokkan. Makan, jangan makan. Orang Tuhannya mengatakan jangan makan, iblisnya makan. Tuhannya mengatakan 2 Kristus,
Dia mengatakan satu, satu, bantah terus. Itulah tabiat iblis. Ya, sudah nyata datanya. Secara histori pun kau minta. Tahun 1 lahir Kristus. Tahun 33 ada mayat yang dilantik menjadi Kristus. Dalilnya lengkap pun. Lukas 2:11 hari ini tanggal 1 bulan 1 taruhlah tahun 1 telah lahir Kristus. Tahun 33 Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Kalau itu Yesus yang lahir pada tahun 1 telat, dia juga memang sudah Kristus dari sejak sononya. Berarti ini bukan Kristus. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Aku menjadikan iblis sebagai sembahan, sebagai pimpinan, sebagai junjungan mereka. Inna ja'alna syayatin aulia, pemimpin, junjungan, Tuhan, sembahan lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Itulah yang dihotbahkan Petrus di Kisah Para Rasul 2:36. Makanya Paulus tidak menjual Yesus kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena Paulus tahu orang Yahudi tidak mungkin menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa? Orang Yahudi sudah punya Tuhan, namanya Elohim, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Makanya dalam Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk non-Yahudi. Karena non-Yahudi masih bisa dibodoh-bodohin. Kalau Yahudi nggak bisa. Yahudi sudah paten. Nggak bisa diganggu Tuhannya. Maka yang bisa diganggu Tuhannya hanya penganut pagan, Roma, Yunani, dan seterusnya. Itulah lahir agama kalian. Menyembah kepada Kristus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka membuat makar. Wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Karena mereka membuat makar. Ingin membuat tipu muslihan. Ingin menipu kemudian Tuhan, ingin menipu kemudian utusanku, ingin mencelakai nabiku, ingin membunuhnya, maka aku balas tipu daya mereka dengan sebaik-baiknya pembalasan. Mampus. Itu fakta, itu real. Menderita kalian kan? Dulu sebelum ada para apologet kalian, kami ini anak-anak Tuhan. Begitu mati langsung ke surga. Kami ini anak-anak Tuhan, menerima darah Yesus. Ketepak. Begitu apologet Islam datang, babak belur. Yesus jadi musuhnya kemudian. Bible jadi musuhnya kemudian. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyesat. Susah kalian ini. Data diambil dari Bible, Anda tidak percaya. Dibantu oleh Al-Quran, masih juga tidak percaya. Jadi sebenarnya kalian ini lebih syaitan daripada syaitan. Lebih syaitan daripada syaitan. Lebih jahat daripada orang Yahudi kalian itu. Kenapa? Orang Yahudi tegar tengkuk, merasa orang pilihan. Pada mereka dikasih kitab suci beruntun. Pada mereka diutus nabi berturut-turut. Wajar kalau mereka sombong, wajar. Lawang kalian bukan umatnya Nabi, bukan pemilik kitab, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa. Tidak ada Nabi untuk kalian, tidak ada kitab suci untuk kalian. Tapi kalian sombongnya, na'udzubillah, halilintar. Halilintar. Islam sudah datang. Siang malam umat Islam menggaungkan. Dari kuping kiri dihantam pakai Al-Quran, dari kuping kanan dihantam pakai Bible. Tetap bebal. Berarti kalian lebih zalim daripada orang-orang Yahudi. Ya wong, kalau musuhmu itu adalah Bible, kalian mau berpijak kemana? Di dalam Bible kalian diusir sama Yesus. Di dalam Bible kalian disebut penyesat. Kalian mau kemana? Satu-satunya solusi adalah mandi. Tenangkan diri, tenangkan pikiran, renungkan, kemudian habis itu cari apologet-apologet Islam, dengarkan dengan seksama, lembutkan hati kalian. Semoga dengan begitu kalian bisa menjadi benar-benar pengikut Yesus yang sesungguhnya. Udah banyak kok menjadi pengikut Yesus di sini. Ada saudara Kodondi, pengikut Yesus. Siapa lagi? Iksan Moko Ginta. Banyak pengikut-pengikut Yesus yang hebat. Ini pengikut kalian kosong naik lagi. Udah silakan teman-teman dilanjutkan.
Saya sudah lihat lagi. Nah. Oke ya, kita lihat lagi. Iya, tapi Bang, nanti kalau lagi dijelasin tuh dengerin dulu baru dibantah, jangan motong-motong orang bicara. Sama satu lagi, benerin dulu sinyalnya, Bang. Yo, aduh, ini sinyal kita darurat ini. Tapi udah Iya, udah merek bagus ya, merek sinyalnya. jangan pakai merek Oten sinyalnya, benerin dulu sinyalnya. Ya, jangan buat narasi-narasi begitulah, kondusif aja kita, ya, Bang. Ya Timon, kondusif. Ya udah saya bantu Abang cari Kondusif pohon aja. terus naik ke Bagus pohon. aja, nggak usah. Ya udah jangan baper, kan katanya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, kok gitu aja marah. Oke, saya. Alah, nggak ada gitu-gitu, kita udah oke. Nah, tanggapin Bang Zuma ya, boleh, siap ya? Sinyal kau nggak siap? Oke. Sok-sokan mau ngadapin Terima Bang kasih ya Juma. untuk kasih- Turun lagi. Udah, sudah bagus. Belum. Udah. Oke. Nah, oke lah, buat Bang Zuma. Belum ya? Belum. Harus ini ya, perbaiki. Ya nggak tahu lah, kok nanya saya. Abang cari pohon, naik dulu ke pohon. Sudah. Kok nanya saya? Sudah, oke, sudahlah. Oke ya, Bang Zuma. Sudah. Bang Zuma. Iyalah, Bang biar Zuma cepat, tadi cepat. menjelaskan bahwa oke ya, di awal Bang Zuma sudah bilang ada dua Yesus. Yesus yang pertama adalah Yesus yang benar. Nah, itulah yang ada di dalam Lukas pasal yang kedua, ya, itu Yesus yang benar. Tetapi ada Yesus yang lain, itulah yang ada di Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, cuman Bang Zuma ingatlah bahwa ini adalah kitab Kristen, ini adalah kitab yang sudah berdasarkan sejarahnya, ini diakui bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh mereka-mereka yang sudah diilhami. Nah, lalu kenapa Bang Zuma mengatakan ada Yesus yang benar, lalu mengakui itu, tetapi di sisi yang lain dari kitab yang sama atau dari Alkitab yang sama tidak mengakui Yesus yang sebenarnya itu adalah sama orangnya. Jadi ada pro dan kontra dalam pikiran Bang Zuma, lalu Bang pilih, jadi memilih mana yang dia suka, lalu membuang Nah, atau itu membanting pro mana yang kontra. dia tidak suka. Nah, gitu ya. Nah, itu sebabnya tolonglah hati-hati melihat satu naskah, satu cerita, satu penulis yang sama Bang Zuma. Lalu Jaringanmu konslet. penulis yang sama, ya, yang sama. Tapi Bang Zuma tahun yang kemudian semua Tiba-tiba kemudian. kita yang nggak Hilang layar. dengar. Nah, Bang kita nggak ngerti kalau diskusinya pakai rohani, Bang. Aduh, susah kali diskusi rohani. Bang Blender tolong lah. Ini gimana Bang Blender? saya justru Bang dengar ya. Saya jangan dibuat framing terhadap tulisan atau kitab yang sudah ditulis di sana. Lalu di kemudian hari ada memframing itu. Lukas Oh ya Bang, itu nulis kisah ya saya paham Bang. Rasul. Ya. Dan Ya saya paham Bang. Di bawah dulu ya Bang ya. dimaksud di situ. Jadi kalau Kasihan. Anda masih Ya paham ngerti. Yuk next yang lain. Bang Sel mau ditanggapi nggak? Nah, coba ini ya, saudara siapa tadi, Paramex, dengarkan. Dengarkan saya ya. Kita berbicara mengenai agama di depan orang yang beda keyakinan dengan kita itu. Kita harus lebih mengedepankan bagaimana cara kita mengkanter. Lalu kemudian memberikan attack terhadap lawan diskusi. Bukan cuman menguliti argumentasi, membalut diri kita dengan argumentasi yang justru memperlihatkan kelemahan. Karena kenapa? Dalam dunia debat, karena kami ini adalah mantan aktivis ya. Kita ini orang-orang yang
sering berdebat ilmiah di kampus-kampus. Kalau berdebat seperti ini, yang harus kita utamakan itu adalah kerangka berpikir dengan kisi-kisi referensi materi yang kita bawa. Kita harus memperjuangkan kisi-kisi yang kita bawa. Referensi yang kita bawa itu harus runut. Supaya pesan yang kita sampaikan itu betul-betul masuk ke dalam pikiran orang yang sedang mendengar, di mana mereka menjadi objek sasaran pesan kita. Nah, saya kasih kamu satu referensi awal untuk memahami Bible kau itu, bahwa Bibelmu itu tidak layak disebut sebagai apa yang Anda imani. Contoh, ini Bible sendiri yang menumpahkan kemudian isinya. Di dalam Yohanes 1 itu, pada mulanya firman ini bla 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 bla. Itu bukan ucapan Yesus. Di Yohanes 1 nanti muncul ucapan Yesus itu di data nomor 38. Baru muncul ucapan Yesusnya. Jadi Yohanes 1 sampai nomor 1 sampai nomor 37 itu bukan ucapan Yesus. Di data nomor 38-nya baru muncul. Nah, kita kemudian pelajari. Kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Ikutilah aku." Siapa yang dipanggil? Filipus. Di sini kehancuran Bible. Kenapa? Karena tidak ada panggilan dari Yesus untuk Lukas. Yang dipanggil di sini Filipus. Poinnya di mana? Ya, Filipus diajak oleh Yesus ke Galilea ngapain? Kita selidiki lagi. Ketepak. Kita temukan di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus kemana? Ke Galilea. Tadi Yesus memanggil Filipus kemana? Ke Galilea. Ngapain di sana? Memberitakan Injil Allah. Wow. Ternyata Yesus dan Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Injil Lukas, bukan Galatia, Filipi, bukan. Bukan Korintus, bukan Roma, bukan Efesus, bukan. Bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Markus, bukan Kisah Para Rasul, bukan. Ternyata Yesus dan Filipus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Sampai di situ aja? Belum. Masih berlanjut. Di mana? Di Kisah Para Rasul. Nah, ini Kisah Para Rasul ini. Artinya, kisah murid-murid Yesus yang diceritakan oleh pewarta. Lukas mewartakan. Apa kata dia? Dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus. Maka yang punya hak memberitakan Injil Allah, Injil yang diajarkan oleh Yesus adalah Tuan Filipus Halilintar. Halilintar. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian itu pengikut Yesus, tunjukkan Injil Filipus kepada kami. Karena Injil Filipus inilah yang diberitakan Yesus ketika dia di Galilea bersama dengan muridnya Filipus. Mana Injil yang Yesus beritakan itu? Mana Injil Filipus itu mana? Mana Injil kerajaan Allah itu mana? Yang diberitakan Filipus itu mana? Ada. Upil. Sok paten, sok cantik. Jangan ajarin kami. Kami sebelum terjun perang kayak begini, kami udah tahu, kami udah pelajari, kami udah selidiki. Oh, kita ini orang intelektual, kita ini orang pelajar. Bukan asal modal congor. Data kita bawa, kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan. Tak ada kemudian kita bermodalkan iman, asal percaya, asal meyakini. Enggak.
data kita sajikan. Maka ketika Lukas melakukan penyelidikan, Filipus tidak perlu melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena Filipus bersama dengan sang guru melakukan penginjilan di Galilea. Dan ketika guru pergi, Filipus melanjutkan kemudian pengajaran Injilnya Yesus. Penulis Yohanes berkata, Yesus berkata, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku, mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya. Mana segala firman itu yang diterima oleh Filipus? Mana? Segala firman yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, yang Bapa berikan, yang Elohim berikan kepadaku, telah aku berikan kepada muridku, Filipus. Dan Filipus telah menerimanya. Dan Filipus percaya bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Mana segala firman itu? Ketepak Lukas, ketepak Markus, ketepak Roma. Sejak kapan Yesus mengajarkan buku-buku kayak begitu? Sejak kapan? Galatia ditulis tahun 52. Efesus ditulis 65. Kemudian Filipi ditulis 60. Kemudian Roma ditulis tahun 65. Apalagi surat Paulus itu? Tesalonika ditulis tahun 58. Apalagi suratnya Paulus? Kau banyak Timotius. bicara Zuma. Buka blokirnya Edis supaya kau dia mau masuk. Edis mau masuk. Timotius itu ditulis tahun Edis mau 60 masuk, sampai 62. Ayo. Edis mau masuk, buka blokirmu. Zuma. Jelas itu. Lalu Paulus di Galilea itu tahun berapa, Cak Ayu? Lalu Filipus memberitakan Injilnya Yesus itu tahun berapa, Cak Kangkung? Apa yang diajarkan Yesus tidak sampai kepada Kristen. Apa yang diajarkan Filipus tidak sampai di gereja. Yang sampai di gereja adalah pemberitaan-pemberitaan wartawan yang tidak dikenali oleh Yesus. Begitu saudara-saudara. Ya. Nah, kalau penyesat itu datang pasukannya, buka blokirnya Edis. Mana bisa diblokir? Kamu tinggal masuk di sini. Kalaupun misalnya saya blokir, tidak mungkin semua yang ada di sini memblokir dia. Maka boleh naik ke sini. Biar kita kupas, kita siram mulutnya pakai dedak panas. Lagian juga dia sudah kabur dari negara ini. Ngapain lagi dia nyantil-nyantil negara ini? Harusnya dia melakukan pengajaran terhadap orang-orang Amerika sana. Di sana juga banyak Islam kok. Udah diminta sama Bunda Mila untuk ketemu malah sembunyi. Kalau kau udah kabur, kabur aja. Tapi kalau kau ingin berdebat dengan kita, ya kembali ke Indonesia dong. Kalau tidak kembali ke Indonesia, ngapain pelawak dihadapi seperti itu? Pelawak. Dia itu bukan pendebat, dia itu penghujat. Saya kira begitu teman-teman. Silakan kalau masih ada pasien angkat ke sini, dudukkan di kursi saya biar ikat tali, biar jangan lari. Silakan. Siap Guru enggak. Ini kita sapa dulu Bang Jerry, monitor. Selamat malam. Selamat siang. Bang kurangin ehonya Bang, kayak orang kampung. Ya, Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, mau tanyakan kepada Abang. Bang agak dikecilin Bang, echo sama itunya Bang. Oh, sudah jelas ini, oke aman. Ya, agak dikecilin juga volumenya. Kayak orang kampung Bang, kayak ini dangdut horeg. Oh iya, oke ini sudah aman. Silahkan. Saya mau bertanya, ini kan temanya Tuhan siapa yang benar ya? Ya, jadi kita berbicara tentang Tuhan ini berarti ya. Lalu pertanyaan saya, apakah Tuhan yang benar itu menyesatkan manusia atau menyelamatkan manusia? Silakan.
Gurunda, Assalamualaikum. Atau lagi sholat? Lagi berdoa Gurunda mungkin. Apalah kau? Sebentar lah, mungkin lagi ngambil air. Sabar. Oke, sorry teman-teman. Ya, ada pasien? Ada ini Gurunda, ada. Alhamdulillah. Ya, gimana? Abangku, mau tanya abangku. Siap. Ini kan temanya Tuhan siapa yang benar, ya. Siap. Jadi pertanyaannya, apakah Ya. Tuhan yang benar itu, Tuhan yang sejati itu bukan Tuhan palsu, yaitu dia mengkehendaki manusia itu diselamatkan, bukan dibinasakan atau disesatkan. Oke. Jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu penyesat? Bukan dong. Tapi Tuhan itu memberikan dua jalan. Yang pertama jalan sesat, yang kemudian jalan benar. Al-Quran mengatakan, amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu menurunkan dua kaidah dalam hidup ini, yaitu baik dan jahat. Zalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batil wa anna alladziina amanu taba'ul haqqa mir rabbihim. Jadi dua kelompok. Orang-orang kafir itu mengikuti yang batil, yang sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mengikuti kebenaran dari Tuhan. Maka Tuhan menentukan sesat, sesat, jahat, jahat, baik, baik, benar, benar. Tuhan memilih siapa yang sesat. Siapa yang sesat itu? Orang-orang yang sudah diajarkan padanya Yesus itu cuma nabi, dia cuma rasul, dia hanya manusia. Tapi dipilihnya, menuhankannya. Tuhan sudah memilih, hei jangan makan babi, tapi dimakannya babi. Tuhan sudah mengatakan kau harus ibadah sabat, tapi dipilihnya minggu. Orang-orang yang memilih sesat, maka dia ditetapkan pada kelompok sesat. Tidak mungkin orang sesat dimasukkan kelompok beriman. Orang beriman dimasukkan ke dalam kelompok yang sesat. Makanya dikatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Oke, baik. Oke, makasih Bang Juma. Berarti Tuhan yang mengadakan permusuhan. Tuhan yang menciptakan rasa permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, akulah Tuhan yang menciptakan kejahatan. Oke, Bang Juma, saya tanggapi ya. Silakan. Thank you, luar biasa ya Bang Juma. Jadi begini abangku, pasti sesuai narasi yang saya dengar dari abang bahwa ketika Allah itu menyesatkan itu Allah palsu ya, betul ya Bang Juma ya? Tidak ada Allah itu menyesatkan. Iya maksudnya kalau dia Allah menyesatkan itu Allah palsu ya? Allah tidak ada menyesatkan, Allah menetapkan yang sesat itu sesat, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang beriman itu beriman. Iya maksudku kalau ada Allah yang menyesatkan itu Allah tidak palsu. Ada Allah menyesatkan. Allah menetapkan perkara, sesat itu sesat, beriman itu beriman. Oke, baik. Allah menentukan orang-orang sesat itu telah memilih sesat, orang-orang beriman itu telah memilih beriman. Bukan Allah yang menetapkan orang itu sesat, tapi dia sendiri, dia sendiri yang memilih kesesatan itu, maka dia ditetapkan menjadi sesat. Begini, kalau Abang iblis Juma, menyesatkan baru. Bang Juma dengar dulu. Ya, silakan. Sebab di dalam Al-Qur'an 7431 dikatakan Allah menyesatkan, berarti dia Allah palsu ya? Kan sudah saya jawab tadi. Kan sudah ku jawab lebih dulu karena saya sudah tahu apa yang akan Anda sampaikan. Saya udah tanya, udah ku sampaikan tadi. Al-Quran itu mengatakan, kan bertentangan dengan narasi Anda. Salah, Anda nggak paham. Anda mengambil, Anda mengambil dari akhir. Orang itu ambil dari awal. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru
waziratu wisra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa sesat padahal sesungguhnya itu hanyalah kerugian bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi dikasih pilihan. Kalau Anda memilih sesat, ya Anda berarti mau. Abang Jumat, Anda mau. Teks Al-Quran itu mengatakan Allah menyesatkan. Allah Jelas menyesatkan. itu. Allah menyesatkan. Bagaimana itu? Jelaskan dulu secara akademisi. Dengar. Allah menyesatkan orang-orang yang dengar. Allah menyesatkan orang-orang yang memilih kesesatan. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang memilih keselamatan. Di mana Contoh, teks itu mengatakan ada orang yang tersesat? Anda hanya menggunakan satu dalil kan? Iya, makanya narasikan itu. Mari saya teks itu buktikan. sedang bicara apa? Mari saya buktikan dalil itu. Apakah Allahku yang menetapkan atau orang itu sendiri yang memilih untuk memilih sesat? Maka Allah sesatkan karena dia sendiri yang milih. Pertanyaan saya, siapa yang menyuruh Anda menyembah makhluk kuburan yang keluar pada hari ketiga? Jawab. Jangan kemana-mana. Saya ingin membuktikan. Apakah tuduhanmu itu benar atau tidak? Saya ingin membuktikan apakah tuduhanmu itu benar atau tidak. Kalau Tuhanku yang menetapkan Anda sesat, saya tanya nih sama Anda. Siapa yang menetapkan Anda menyembah Yesus? Jawab. Kamu narasumber menjelaskan, bukan bertanya. Bingung dia kan? Bagaimana? Anda menuduh Tuhan saya kan menyesatkan. Padahal Anda sendiri yang mau. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Siapa yang menetapkan Anda menyembah Yesus? Silakan. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang memaksa Anda menyembah Yesus? Anda sendiri dengan rela atau ada yang menetapkan Anda untuk menyembah itu? Jawab. Oke, baik, saya jawab cuma ya. Silakan. Siapa yang menetapkan ya aku menyembah Yesus ya, bukan begitu ya Bang Juma ya. Ya. Jadi di dalam iman kami ya, Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Dia adalah Allah sekaligus manusia. Ya, pertanyaan saya. Okay, ya, siapa tunggu, yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Iya, baik. Oke, yang membuat saya menyembah dia adalah karena dia bukan karena kok jadi karena. Aku yang awal dan yang akhir. Aku berkuasa di bumi dan di surga. Sebutkan dulu siapa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa? Yang menyebabkan saya menyembah Yesus adalah Allah yang Tuhan saya atau dalam bukan? hati saya. Tuhan saya atau Anda sendiri? Tuhan Anda kan beda dengan Tuhan saya. Kalau Iya, Tuhan makanya Anda saya tanya, makanya saya tanya, Tuhan saya atau Anda sendiri? Ya, Tuhan saya lah. Ya, di mana Tuhan Anda meminta Anda menyembah Yesus? Dikatakan bahwa dia berkuasa di bumi dan di surga. Itu iblis. Itu kata Yesus, itu iblis. Bagaimana Anda mengatakan iblis? Jelas. Dengar, saya kasih dalil. Macam mana di dalam ujaran ajaran Yesus, Yohanes 12:31, Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis. Yang keluar dari kubur dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa dunia. Menurut Yesus, yang melakukan kuasa dunia, yang menerima kuasa dunia, itu iblis. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah iblis? Tuhan saya atau Anda sendiri yang milih? Jawab. Oke, baik Bang Juma. Ya, saya jawab. Kan sudah saya bilang tadi, yang membuat saya menyembah Yesus itu karena Allah yang berkarya dalam hidup saya. Sehingga saya bisa juga melihat. Dia akan mengatakan, berarti aku yang awal dan yang akhir. Sekarang gini. Tuhanmu beda. Kalau Tuhanmu menyesatkan, kalau Tuhanku menyelamatkan, bro. Sekarang begini. Iya. Berarti bukan Tuhan saya yang mengajarkan Anda menyembah Yesus kan? Iya. Sekarang kita buktikan. Apakah yang memerintahkan Anda menyembah Yesus itu
iblis atau Yesus? Sekarang ingat, Tuhan saya nggak masuk ke situ. Tuhan saya nggak masuk. Oh, Anda sendiri yang Anda mengakui. masuk. Loh, tadi Tuhan Anda mengatakan masuk. bukan Tuhan saya. Tadi Karena katanya bukan Anda Tuhan tadi saya. belum menjelaskan bahwa Allah Anda menyesatkan, Anda ya. Anda sendiri yang mengakui bukan Tuhan saya. Coba yang jelaskan dulu memerintahkan. kenapa Allah Anda menyesatkan. Coba jelaskan. Belum jelaskan. Saya tunggu-tunggu. Enggak. Saya ingin buktikan siapa yang menyesatkan Anda. Anda sudah mengakui bahwa Tuhan saya tidak masuk ke situ. Bukan Tuhan saya yang memerintahkan Anda menyembah Yesus. Anda sudah buktikan itu tadi. Anda ucapkan itu tadi. Sekarang saya ingin Iya, buktikan. kita beda Tuhan, bro. Tunggu. Sabar. Jangan dibingung. Sabar. Makanya diam. Jangan Kalau saya berbicara, Anda diam. Nanti kalau Anda berbicara, saya diam. Oke? Oke ya? Oke, dengarkan. Tenangkan diri Anda, dengarkan. Anda mengatakan Anda menyembah Yesus bukan karena Tuhan saya. Oke, berarti Tuhanku sudah di luar garis. Sekarang saya ingin tahu. Anda kan menyembah Yesus nih. Saya ingin tahu, apakah Yesus yang mengajarkan menyembah dirinya atau iblis? Tolong kamu tunjukkan kepada saya, Yesus memerintahkan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Elohim Tuhannya Abraham? Jawab. Di mana data eksplisit ya, Bang Juma? Begitu ya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kemudian ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, hidup harus kau kerjakan adalah lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu perintah Bapa. Berarti Bapa Tuhannya Abraham tidak mau manusia menyembah Yesus. Hanya dia yang harus disembah. Pertanyaan saya, bukan Tuhannya Abraham yang minta Anda menyembah Yesus. Bukan Tuhan saya ternyata yang menyuruh Anda menyembah Yesus. Sekarang tinggal dua kandidat. Yesus atau iblis? Jawab. Meong. Yesus. Di mana Yesus mengajarkan sembahlah aku? Tunjukkan dalil. Tuhan Yesus mengatakan kepada teman-teman. Katanya tadi gantian, kok meong? Enggak, saya minta dalil. Oh, tidak termute ya? Oh, tidak termute ternyata. Saya dengar. Tunjukkan dalilnya, karena tinggal dua kandidat. Tuhannya Abraham tidak, Tuhannya Islam tidak. Tinggal dua kandidat, Yesus dan setan. Tolong tunjukkan di mana Yesus meminta agar manusia menyembah dirinya. Silakan. Tunggu dulu. Tuhan Abraham sama Islam sama. Kalau Anda mengatakan tidak sama, yang jelas Tuhannya Abraham tidak minta Anda menyembah Yesus, Tuhanku juga tidak minta Anda menyembah Yesus. Berarti dua hakikat ini yang kau katakan beda, itu semua sama-sama tidak menginginkan itu. Sekarang tinggal dua kandidat. Satu Yesus, dua setan. Kalau Yesus yang meminta Anda menyembah Yesus, tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, tinggal satu kandidat. Sudah Bang Juma, jangan ke anak SD. Tunjukkan dalil. Tinggal dua kandidat. Gimana Tunjukkan dalil. ini? Yesus meminta untuk disembah. Ingat, di dalam Lukas 4 nomor 7 iblis minta disembah. Sudah, kita mau jawab. Pertanyaan saya, tunjukkan di mana dalilnya Yesus minta disembah. Silakan, saya diam. Oke, baik ya.